Saya rasa saya punya beberapa catatan Ibu Menteri yang saya rasa eh, sangat penting bagi kita untuk kelanjutan daripada pembahasan undang-undang ini. Tadi Bu Menteri di awal sudah mengatakan, undang-undang ini ada 1508 ya Bu Menteri DIM-nya. Dihapus 700-an, 744. Kemudian selain selebihnya itu kan RUU ini adalah RUU inisiatif DPR. DPR nih membuat rancangan daripada RUU ini. Tentunya DPR ketika ingin merevisi undang-undang ini, kita nggak mau bisnis as usual. Kalau tidak ada perubahan yang meningkatkan jumlah pariwisata kita, untuk apa undang-undang ini direvisi? Itu dulu, Pak. Ya kan? Kalau hanya untuk saya baca, Pak, di setiap pembahasan alasan yang dihapus itu tidak masuk akal menurut saya apa yang disampaikan oleh pemerintah. Alasannya itu saja. Alasannya adalah kembali ke rumusan Undang-Undang Nomor 10 2009 karena masih relevan. Alasan kepariwisataan yang usul inisiatif DPR itu berbasis ekosistem. Alasannya kembali lagi menggunakan bukan ekosistem tapi 4 bidang. Atau selalu mengatakan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang Cipta Kerja. Jadi maksud saya sepertinya maaf ini bukan pemerintahan Ibu Menteri ya. Saya tahu undang-undang ini berdasarkan informasi dari teman-teman sebelumnya ini digeber waktu itu di Komisi 10 yang lalu. Saya yakin pemerintah juga nggak punya waktu, ya kan? Nggak punya waktu, ya pokoknya kita nggak, pemerintah ambil inisiatif, pokoknya jangan jadi undang-undang baru. Karena kalau undang-undang baru, itu kalau lebih dari 50% penghapusan, perubahan, maka itu menjadi undang-undang baru. Pemerintah pada saat itu nggak mau ngambil resiko, karena pengen geber ini cepat jadi sebelum masa jabatan Pak Menteri yang sebelumnya itu berakhir. Kan itu tujuannya ketika saya tanya dengan teman-teman Komisi 10. Tapi kan nggak jadi juga. Sekarang carry over nih ke kita. Nah kita setelah kita rapat internal, kita nggak mau apa yang diputuskan oleh pemerintah ini. Karena menurut kami, ini bukan terobosan. Ini business as usual yang dilakukan pariwisata dengan menghapus ini yang ada. Kita ingin undang-undang ini memang benar-benar menjadi solusi daripada permasalahan-permasalahan pariwisata yang ada saat ini. Bu, kita punya masalah, Bu. Bukan nggak punya masalah. Ini saya bacakan. Kita ini kan pariwisata kita ini punya potensi yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi kita miris. Saya kasih data. Tetangga, karena apa? Karena kita kalah jauh dengan tetangga-tetangga kita, Bu. Nah ini kan there must be something wrong. Apakah salahnya itu di regulasi? Apakah itu salahnya di administrasi? Itu kan kita harus cari. Tapi kenyataannya sekarang, Thailand tahun lalu itu, Wisman-nya itu sudah mencapai 35 juta, Ibu. Tahun 2027 diproyeksikan 80 juta. Dan PDB, kontribusi PDB mereka itu 30%. Thailand, ya kan? Kemudian Malaysia, jumlah mereka 25 juta. Kontribusi daripada pariwisata PDB mereka 15%. Kita Ibu, kita tahun itu hanya 13,9 juta. Kontribusi PDB kita hanya 4,1%. Kalau Ibu masih tetap ingin mempertahankan undang-undang pariwisata yang sekarang, tidak untuk mendapatkan terobosan meningkatkan apa yang ada di depan mata kita ini, nggak usah dirubah. Ini undang-undang pariwisata menurut saya. Kita ingin bagaimana kita mampu bersaing dengan tetangga-tetangga kita di luar. Apa yang kita rasa undang-undang kita saat ini melemahkan daripada peningkatan pariwisata, yuk kita rubah. Kita tahu pariwisata nggak akan ada artinya sama sekali kalau kita tidak melakukan promosi. Sepakat nggak Bu Menteri? Makanya Ibu kemarin pergi ke Jerman, ke Berlin, kan untuk melakukan promosi. Betapa pentingnya aspek promosi di dalam yang namanya
peningkatan pariwisata kita. Nah, justru aneh menurut saya ketika badan promosi yang ada di undang-undang ini dihapus usulan dari kementerian. Nah, ini kan saya katakan lagi ini bukan usulan Ibu, usulan kementerian yang lalu. Tapi bagi saya aneh. Kita semuanya pergi ke beberapa tempat yang Ibu sampaikan tadi, ketemu semua dengan pelaku pariwisata, industri pariwisata. Di saat pemerintah ingin menghapus di daerah-daerah ini dan di Jakarta, asosiasi yang kita undang, mereka ingin memperkuat keberadaan daripada lembaga tersebut. Ini kan berbeda, Pak. Saya nggak tahu apakah sebelumnya ketika pembahasan di kementerian bikin DIM ini tidak mengundang pelaku-pelaku usaha. Kenapa keputusan Bapak itu bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh industri? Berarti kan itu nggak benar, Pak. Kan begitu, Pak. Sekarang ini ada beberapa aspek yang saya lihat. Kalau kita bicara pasal per pasal lama, kita nanti ada tim khusus dari Ibu, tim khusus dari kita membaca perbedaan definisi, perbedaan apa, itu nanti. Tapi ada 4 hal mendasar yang kita berbeda. DPR RI dan pemerintah. Yang pertama tentang tadi saya katakan kelembagaan promosi. Promosi, Bu, Ibu kan udah kemana-mana. Nggak ada tuh Thailand Promotion Board, Malaysian Tourism Board, ya kan Tourism Board, Singapore Tourism Board. Indonesia ini nggak ada. Tuh. Yang kita pergi nggak hanya Indonesia di tingkat pusat, di daerah juga mereka mengatakan mereka ingin memperkuat daerah punya apa namanya tourism board mereka itu, badan promosi mereka. Saya ngerti dari sebelum saya udah 15 tahun Ibu di anggota DPR, saya dulu pelaku usaha pariwisata, itu sudah ada BPPI. Tapi kenapa nggak jalan? Kan begitu pertanyaan kita. Nggak pernah jalan. Karena Bapak dan Ibu di pemerintah ini tidak pernah menganggarkan yang namanya anggaran promosi untuk, kita tahulah anggaran jor-joran yang diberikan Singapura kepada pemerintahan Singapura, kepada Singapore Tourism Board, kepada Malaysia Tourism Board. Kita tahu, kita bisa tanya kok. Ibu bisa tinggal kirim orang-orang Ibu tanya, apa sumber pendanaan daripada Tourism Board mereka? Pemerintah. Nah, dari mana pemerintah mencari dana ini? Efisiensi anggaran, kan begitu ya Ibu ya. Tetapi Pak Erick Thohir tuh bilang kepada Presiden, ada 300 triliun. Benar kan uang BUMN nih? 200 diserahkan, 100 dikembalikan kepada BUMN untuk sebagai modal kerja kembali. Kenapa Ibu nggak bisa melakukan hal yang sama? Mengatakan kepada Presiden, begitu besarnya pemasukan dari pariwisata ini. Devisa kita 317 triliun. Masa mau bikin promosi pariwisata aja nggak bisa? Kan aneh gitu, Bu. Sekarang visa, dulu gratis. Sekarang setiap masuk bayar visa. Pendapatan visa itu larinya ke apa namanya imigrasi. Kan ya, Bu ya? Pendapatan iuran-iuran daripada kontribusi tempat-tempat wisata itu kan besar sekali, Bu. Sekarang ini pajak oleh apa namanya perusahaan-perusahaan daripada pelaku-pelaku pariwisata ini sangat besar. Masa sih kalau perlu Bu kita buat mandatori di undang-undang ini. Anggaran Badan Pariwisata berasal dari, ya kan? Kita buat di sini Bu untuk penguatan. Ada kok kita cek-cek kemarin ya Pak Ketua Menpora ada badan itu yang juga anggarannya dari satu tempat. Kita cari sama-sama Bu, bagaimana ini, ya kan? Ini sekarang ada Danantara untuk investasi. Pariwisata ini investasi loh, ya kan? Ketika itu menjadi unsur dari pendanaan yang selama ini memang menjadi apa namanya masalah terus. Terus saya nggak mengerti apa yang disampaikan oleh tim Ibu dalam pembahasan ini. Menghapus ekosistem. Loh, ketika kita bicara pariwisata, ya kita bicara ekosistem. Yang paling penting itu adalah ekosistem yang kita bicarakan. Kok dihapus? Alasannya itu di alasan penghapusan yang saya sampaikan tadi bahwa apa namanya kita berbasis 4 pilar. Kadang-kadang nggak ada korelasinya gitu. Alasan yang diberikan. Saya melihat maaf Ibu,
kemarin ini RUU rancangan yang ada 15 tahun saya di DPR, DIM yang terburuk yang pernah saya lihat. 15 tahun loh saya di sini. Kita bicara apa di RUU, pemerintah bicaranya lain. Kita nggak bisa compare DIM itu apple to apple. Ibu boleh baca, saya nggak ngarang. Gitu loh. Kita bicara A di sisi kiri, ibu bicara B. Jadi nggak ada yang, kita ngebahasnya juga pada bingung. Benar nggak? Karena DIM itu tidak apple to apple gitu. Nah, ini terlihat keterburu-buruan daripada tim pembuat DIM ini pada masa yang lalu. Jadi sekarang saya pariwisata, kita bicara ekosistem, pembangunan berkelanjutan. Kan begitu, Bu? Nah, Ibu main rubah aja, dan kalau Ibu 4 pilar Ibu saya tidak bukan tidak sepakat, saya sepakat. Tapi yang ekosistem jangan dihapus gitu loh. Ya kan? Sepertinya maaf nih Bu ya, sepertinya pemerintah nih mau lepas tangan, mau kerja gampang gitu loh. Nggak mau repot. Hal-hal yang repot dihapus gitu. Kan aneh, seperti mau lari daripada pertanggungjawaban yang ada gitu. Bagi saya, menurut saya aneh. Kemudian pendidikan, tadi sudah disampaikan, saya nggak akan ulang lagi kalau pendidikan. Saya rasa penting, karena pariwisata kita itu membutuhkan sumber daya manusianya yang benar-benar mumpuni, mempunyai kompetensi. Kita bicara nanti sama Bapak dari pendidikan ya Pak ya, apakah ini akan dimasukkan ke kurikulum semua universitas yang ada, ya kan Pak ya, pariwisata ini, atau kita nanti masukkan ke tempat-tempat yang destinasi pariwisata super prioritas ya kan. Ada tidak semua universitas, tapi hanya beberapa saja. Nah, itu bisa kita bicarakan, tapi saya tidak sepakat yang namanya pendidikan ini itu dihapus, kita bicarakan. Karena pendidikan ini sangat penting. Nggak ada gunanya wisata kita maju ketika sumber daya manusia kita lemah. Kemudian, mengenai yang dihapus, nggak setuju mengenai diplomasi budaya. Aneh kan menurut saya. Apa bapak-bapak ini nggak apa ya? Saya rasa yang membahas DIM kemarin ini orang yang tidak mampu untuk membahas DIM, yang Bapak kasih tanggung jawab. Karena aneh menurut saya. Dia punya keputusan-keputusan yang diambil itu tidak relevan dengan apa yang Ibu Menteri sampaikan. Ibu Menteri pengen punya target sekian, punya ini sekian, punya sekian. Tapi usulan dari bawahnya untuk pariwisata ini nggak matching. You want to do something bigger untuk tourism ini. Teman Ibu di DIM-nya mengkerdilkan daripada pariwisata ini. Ini sesuatu yang menurut saya sangat-sangat kontroversial. Sekarang mengenai diplomasi budaya. Oke lah, kalau diplomasi budaya dihilangkan, karena sekarang sudah ada Kementerian Kebudayaan. Tapi benar apa yang Putra sampaikan tadi, you are doing tourism diplomasi. Diplomasi tourism. Ketika Ibu ke sana, ke negara A, ke negara B, juga budaya sama, culture and tourism. Itu Ibu lakukan tuh diplomasi. Kita juga parlemen pergi-pergi ke luar negeri, yang kita lakukan ini diplomasi. Jadi alasan apa untuk menghilangkan diplomasi budaya ini? Justru harus ditambahkan diplomasi daripada pariwisata di dalam hal ini. Saya rasa itu saja yang konteks besarnya yang kita bicarakan Ibu ya, yang harus menjadi, Ibu putuskan dulu, what do you want? Gitu loh. Baru kita bahas pasal per pasal yang namanya definisi apa segala macam. Kalau konsep 4 tadi yang Pak Ketua juga sudah sampaikan, kita belum bisa sepakat, kita akan mandek di dalam pembahasan undang-undang ini ke depan. Saya rasa demikian Bapak Ketua, terima kasih.